Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Melinda Fitriandini beserta teman-teman saya, yaitu Alfida Putri Wasila, Yohanes Dio Darmawan Mais, Noval Gopani, dan Akbar Maulana Novendri akan mempresentasikan tugas akhir kami, tugas mata kuliah Arsitektur Enterprise, yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise pada Toko Makmur Jaya Kota Bogor berbasis framework TOGAF ADM. Baik, di sini ada latar belakang. Teknologi informasi mempermudah dalam mempercepat berbagai aktivitas bisnis. Toko Makmur Jaya yang menjual berbagai macam sembako masih mengelola penjualan dan persediaan secara manual tanpa sistem terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur bisnis menggunakan TOGAF dan ADM untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung operasi toko secara lebih efisien. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur bisnis untuk toko Makmur Jaya dengan menggunakan teknik TOGAF dan ADM. Bagaimana teknik ADM dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan bisnis toko Makmur Jaya dan mengembangkan arsitektur yang sesuai. Yang ketiga, ada bagaimana membangun sistem baru yang terintegrasi untuk mendukung operasi toko Makmur Jaya secara lebih efisien. Selanjutnya ada landasan teori TOGAF ADM. TOGAF ADM atau The Open Group Architecture Framework Development Method adalah kerangka kerja dan metode yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise. Sementara ADM adalah metode inti dalam TOGAF yang memberikan langkah-langkah untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang memenuhi kebutuhan organisasi. Sekian. Baik, selanjutnya ada landasan teori, yaitu fase-fase TOGAF ADM. Yang pertama ada preliminary fase, menetapkan prinsip-prinsip dan inisiasi proyek. Selanjutnya ada requirement management, adalah kebutuhan manajemen proses di semua fase arsitektur TOGAF ADM. Fase A, yaitu arsitektur vision, mendefinisikan visi arsitektur dan mengidentifikasi kebutuhan stakeholder. Fase B, bisnis arsitektur, mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung strategi organisasi. Fase C, yaitu informasi sistem arsitektur, merancang arsitektur data dan aplikasi. Fase D, teknologi arsitektur, mengembangkan arsitektur teknologi untuk mendukung arsitektur bisnis dan sistem informasi. Fase E, opportunities and solution, mengidentifikasi solusi dan peluang untuk implementasi. Fase F, migration planning, merencanakan migrasi dan implementasi arsitektur. Fase G, yaitu implementasi governance, mengelola dan mengawasi implementasi arsitektur. Fase H, arsitektur change management, mengelola perubahan dan pemeliharaan arsitektur secara berkelanjutan. Selanjutnya ini adalah bagian dari TOGAF key point preliminary, yang dimana preliminary ini ada 8 requirement management. Yang pertama yaitu yang tadi arsitektur vision, yang kedua bisnis arsitektur, yang ketiga information system arsitektur, yang keempat teknologi arsitektur, yang kelima opportunities and solution, yang keenam migration planning, yang ketujuh implementation governance, dan yang terakhir yaitu arsitektur change management. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Baik, terima kasih. Selanjutnya implementasi preliminary phase. Di sini ada prinsip dan hasil. Yang pertama prinsip bisnis. Hasilnya adalah prinsip bisnis toko Makmur Jaya adalah menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Selanjutnya prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna seperti pelanggan, karyawan, dan admin. Kemudian prinsip data, toko Makmur Jaya mengawasi inventaris dengan lebih baik, memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dan menjaga data pelanggan aman. Selanjutnya prinsip teknologi, melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas operasi dan memberikan pengalaman belanja pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya implementasi 5W, identifikasi 5W1H. Di sini ada pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apa yang disediakan oleh toko Makmur Jaya? Jawabannya adalah
Toko Makmur Jaya menyediakan berbagai macam bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, dan lainnya. Kemudian siapa yang menjadi target pasar? Jawabannya adalah keluarga, rumah tangga, usaha kecil, dan orang-orang yang membutuhkan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya di mana lokasi Toko Makmur Jaya? Jawabannya adalah Toko Makmur Jaya mudah dijangkau oleh penduduk karena berada di pusat kota atau di daerah pemukiman padat. Kemudian, kapan layanan ini tersedia? Jawabannya adalah layanan tersedia setiap hari selama jam kerja toko. Kemudian, mengapa menyediakan sembako? Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan komunitas lokal. Dan yang terakhir, bagaimana cara penyediaan dan distribusinya? Jawabannya adalah dengan toko fisik dan layanan pengantaran ke rumah. Pelanggan dapat memesan langsung di toko atau melalui telepon dan aplikasi pesan. Selanjutnya, implementasi arsitektur vision. Di sini ada prinsip arsitektur dan visi arsitektur usulan. Yang pertama, arsitektur bisnis. A. Model proses bisnis. Yang pertama, penjualan, digitalisasi proses penjualan, termasuk pencatatan transaksi penjualan gas LPG dan galon aqua. Yang kedua, manajemen penjualan, otomatisasi pencatatan persediaan barang masuk dan barang keluar, serta pemantauan stok secara real time. Dan yang ketiga, pengelolaan kondisi produk, sistem untuk memantau dan mencatat kondisi produk, memastikan kualitas dan keamanan barang. Kemudian di sini ada B, organisasi dan peran, C, layanan dan produk, D, sistem informasi dan teknologi, E, kebijakan dan prosedur, dan F, indikator kinerja utama. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, implementasi value chain. Di sini ada aktivitas utama atau primary activity, dan juga ada aktivitas pendukung atau support activity. Di aktivitas utama ada inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Kemudian di aktivitas pendukung, di sini ada from infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Untuk penjelasannya seperti gambar berikut ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yohanes Dio. Baik, terima kasih untuk Saudara Noval. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada implementasi. Di sini ada beberapa aktor yang terdiri dari pemilik. Pemilik dapat melaporkan penjualan. Terus ada pengirim. Pengirim dapat mengirim pesanan dan kasir mencatat penjualan. Dan bagian gudang mengambil barang dan mengecek kondisi barang. Nah, di sini ada eh, aplikasi pemesanan secara online. Yang pertama, aplikasi dapat memesan sembako secara online. Yang kedua, aplikasi dapat memberi rute terdekat dan terbaik untuk pengiriman barang. Yang ketiga, aplikasi dapat menerima pembayaran melalui transfer bank, melalui pembayaran melalui cash on delivery atau COD. Yang keempat, aplikasi dapat mencatat data pesanan dan data penjualan. Nah, sistem informasi web. Yang pertama, web dapat menerima dan menyimpan data yang didapat dari aplikasi A. Yang kedua, web dapat mencatat data stok barang dan kondisi barang yang ada di gudang. Yang ketiga, website dapat mencatat uang pemasukan. Yang keempat, website dapat mencatat uang pengeluaran. Selanjutnya, di sini ada tabel pengiriman, pesanan, barang, dan laporan. Nah, jadi dari pengiriman langsung ke pemesanan,
dari pemesanan ke barang langsung membuatan laporan penjualan. Ya, di sini ada studi kasus toko Makmur Jaya merupakan toko yang menjual berbagai macam sembako. Selama baru beroperasi, toko ini menghadapi banyak tantangan dengan masih menggunakan sistem manual untuk mencatat status penjualan, inventaris, dan barang dagangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan Open Group Architecture Framework atau GOF dan Architecture Development Methodology ADM untuk merancang arsitektur enterprise yang mendukung operasional toko lebih efisien. Yang kedua di sini ada analisa dan hasil pembahasan. Analisa hasil sistem manajemen dan inovatif. Yang kedua menggunakan teknologi. Yang ketiga efisiensi operasional. Analisa implementasi. Eh, yang pertama analisa situasi. Yang kedua desain sistem baru. Yang ketiga mengembangkan sistem. Yang keempat migrasi data. Yang kelima pengujian dan evaluasi. Yang keenam peluncuran. Ya. Selanjutnya ada evaluasi keberhasilan implementasi mampu mengembangkan tata kelola dalam merancang penelitian ini guna memberikan analisa kelebihan dan kekurangan kualitas manajemen arsitektur enterprise saat ini. Sistem ini akan memberikan kemudahan dalam transaksi penjualan dan mencatat usaha yang sudah berjalan. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Eh, Keberhasilan implementasi mampu mengembangkan tata kelola dalam merancang penelitian ini guna memberikan analisis kelebihan dan kekurangan kualitas manajemen arsitektur enterprise saat ini. Sistem ini akan memberikan kemudahan dalam transaksi, penjualan, dan pencatatan usaha yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.